Spiral of Silence. Teori Spiral of Silence atau disebut juga spiral keheningan ialah teori media yang memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekankan pandangan minoritas. Secara sosiologis, teori spiral keheningan adalah ketakutan sesuatu individu akan isolasi yang hanya berlaku pada masyarakat kurang terdidik dan miskin, irasional dan tidak memiliki dedikasi untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas. Teori Spiral of Silence dikemukakan oleh Elisabeth Nyolle-Neumann, seorang ilmuwan politik asal Jerman, lewat tulisannya yang berjudul The Spiral of Silence tahun 1974, memperkenalkan spiral sebagai upaya untuk menjelaskan di bagian bagaimana opini publik dibentuk. Menurut Nyolle-Neumann sendiri, teori keheningan adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekankan pandangan minoritas. Mereka yang berada di pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pandangannya. Seseorang yang berada pada posisi minoritas sering merasa perlu menyembunyikan pendapatnya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Sebaliknya, mereka yang berada di pihak mayoritas akan merasa percaya diri dengan pengaruh dari pandangan mereka dan terdorong untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka dari itu, hal ini berangkat dari asumsi akan adanya ketakutan dari individu akan isolasi dari masyarakat. Ketakutan itu muncul jika individu mempunyai opini yang berbeda, bahkan berseberangan dengan opini mayoritas masyarakat. Individu yang opininya berbeda dengan mayoritas masyarakat akan cenderung diam karena takut akan isolasi yang mungkin diterimanya. Sebagai penemu dari teori ini, Elisabeth Nyolle-Neumann menjelaskan 3 asumsi dasar dari teori ini. Yang pertama ada asumsi masyarakat, yang kedua ada perasaan khawatir atau ketakutan, dan yang ketiga ada evaluasi atas opini publik. Nah, di sini ada 3 asumsi dari teori spiral keheningan. Asumsi yang pertama adalah masyarakat yang menyatakan bahwa memiliki kekuasaan terhadap pandangan yang menyimpang dan tidak ingin menyesuaikan pendapatnya dengan ancaman terisolasi, disebabkan adanya perasaan takut atau terkucil dari lingkungan yang berbeda pendapat. Yang kedua adalah bahwa perasaan khawatir akan isolasi menyebabkan individu harus mengukur iklim pendapat sepanjang waktu. Teori spiral kebisuan memberikan argumentasi bahwa orang selalu bertindak sebagai penilai iklim opini publik, orang mengetahui pendapat atau pandangan mana yang populer yang lebih banyak diterima dan pandangan mana yang tidak banyak diterima orang. Dan asumsi yang ketiga menyatakan bahwa evaluasi atas opini publik akan mempengaruhi pendapat dan perilaku masyarakat. Nyolle-Neumann percaya bahwa orang tidak suka mendiskusikan topik-topik yang tidak memiliki dukungan mayoritas. Teori ini juga menunjukkan sifat yang tidak suka debat atau menghindari perdebatan, kecuali terpaksa. Orang biasanya tidak suka mengemukakan pribadinya kepada pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan banyak pendapat. Namun, demikian spiral keheningan menjadi faktor yang cukup dominan dalam menentukan apakah seseorang hendak menyatakan pendapatnya atau tidak. Dan menurut beberapa riset, faktor spiral kebisuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Timbulnya teori Spiral of Silence. Teori Spiral of Silence ini muncul karena individu pada umumnya berusaha untuk menghindari isolasi, dalam arti sendirian mempertahankan sikap atau keyakinan tertentu. Secara singkat, Spiral of Silence ini muncul disebabkan oleh rasa takut akan pengasingan atau dikucilkan. Dan Spiral of Silence ini bukan hanya tentang keinginan untuk berada pada pihak yang menang, tetapi merupakan sebuah usaha untuk menghindari pengasingan dari kelompok sosial. Ancaman kritik dari orang lain merupakan kekuatan yang besar dalam membungkam individu. Nah, di sini ada kritik terhadap teori Spiral of Silence karena ada beberapa ketidaksepakatan tentang kelayakan teori dan metodologi karya Nyolle-Neumann ini. Mengkritik melihat bahwa pertama, formulasi teorinya tidak lengkap. Yang kedua, konsep-konsep utamanya tidak dijelaskan dengan memadai. Yang ketiga, di samping itu, Spiral of Silence sebagai teori opini publik dikelompokkan bersama perspektifnya yang lain tentang masyarakat dan media massa. Dan yang keempat, di pihak lain, Spiral of Silence ini memperlakukan opini publik sebagai suatu proses dan bukan sebagai suatu yang statis. Perspektif ini juga memperhatikan dinamika produksi media dengan pembentukan opini publik. Dan yang terakhir, begitu juga bahwa Nyolle-Neumann sendiri sebagai perumus teori Spiral of Silence mengatakan bahwa teori ini hanya berlaku secara situasional dan kontekstual, yakni hanya sekitar permasalahan pendapat dan pandangan pada kelompok. Dan teori ini juga tidak memiliki pengaruh bagi orang-orang yang dikenal sebagai avant-garde dan hardcore. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus Ahok yang menistakan agama.
Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menistakan agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini, opini kaum mayoritas menekankan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menistakan agama. Sehingga kaum minoritas menjadi ragu untuk menyeruakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritaslah yang diterima oleh masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa dalam teori spiral of silence ini lebih cenderung pada kelompok atau individu yang pendiam dan opininya masuk ke dalam minoritas. Teori ini menjelaskan suatu pendapat atau opini dan tidak juga untuk dinyatakan, menentukan opini manakah yang akan untuk dikatakan dan yang tidak untuk dikatakan. Spiral keheningan ini sering digunakan pada kelompok atau individu yang masuk ke dalam minoritas, bagi yang sifatnya tidak ingin berdebat dan mencari perdebatan. Dan teori ini juga digunakan pada sifat manusia yang pendiam. Teori ini menggunakan media sebagai solusi pendapatnya, dapat dilihat dan didengar publik melalui media yang menyebabkan isu-isu menarik yang berbeda pendapat. Teori ini dapat dijadikan senjata untuk menghindari pendapat mayoritas yang berbeda pendapat dengannya. Tetapi teori ini juga tidak menyuruh untuk ikut-ikutan berpendapat.